Tahukah kamu ada pahlawan Indonesia yang dulu sangat pintar dan berani melawan penjajah, tidak mau berkompromi dengan penjajah asing? Siapakah dia? Yuk mari kita bahas pahlawan bernama Tan Malaka. Tan Malaka atau Sultan Ibrahim yang digelar Datuk Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1896 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 19 Februari tahun 1949 di Kediri, Jawa Timur. Tan Malaka merupakan seorang ahli komunis nasionalis Indonesia. Tan Malaka merupakan seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia dan juga seorang pemimpin komunis. Beliau merupakan seorang pejuang militan dan revolusioner ini telah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legenda. Beliau mengkritik dengan kukuh terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pemerintahan Republik di bawah Soekarno pasca revolusi kemerdekaan Indonesia. Dia juga sering terlibat konflik dengan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tan Malaka menghabiskan sebagian besar kehidupannya dalam pembuangan di luar Indonesia dan secara tidak henti-hentinya diancam dengan tahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutu mereka. Walaupun jelas disingkirkan, Tan Malaka memainkan peranan intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Beliau telah mendeklarasikan pahlawan revolusi nasional dalam Undang-Undang Parlemen tahun 1963. Tan Malaka juga ialah seorang pengasas Partai Murba, berasal dari Sarekat Islam Jakarta dan Semarang. Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis Islam kaum muda di Sumatera Barat. Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah pondok miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berbincang dengan Semaun, wakil ISDV, mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merancang suatu rombakan dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan Sarekat Islam untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang mengadakan kursus-kursus sedemikian dan mengambil tindakan tegas ke atas pesertanya. Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama memberi banyak jalan kepada para murid untuk mendapatkan mata pencarian di dunia kapitalis mengira, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain. Kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan. Ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum miskin. Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar. Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh. Seperti dikatakan Tan Malaka pada pidatonya di depan para buruh, semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati. Apabila nanti mengalami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner. Pergulatan Tan Malaka dengan Partai Komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan Partai Komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern Komunis Internasional dan Profintern seperti yang telah ditentukan di Kongres-Kongres Moskwa diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI. Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang sangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawan memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sarjono Alimin Musso.
Pemberontakan 1926 yang dirancang hasil dari keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Bovendigul, Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjuangan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun. Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu, berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibu kota Thailand itu, bersama Subakat dan Jamaluddin Tamin, Juni tahun 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia, PARI. 2 tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis, Menuju Republik Indonesia. Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Buku itu pertama kali diterbitkan di Kowloon, Hong Kong, April tahun 1925. Prof. Muhammad Yamin, dalam karya tulisnya, Tan Malaka Bapak Republik Indonesia, memberi ulasan, tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Syarikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Filipina sebelum revolusi Filipina pecah. Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi, mind kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata objektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama. Bagi Madilog materialisme, dialektika, logika, yang pokok dan pertama adalah bukti. Walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkret, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana. Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia, terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi Nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat NAR The Republic Indonesia. Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran, gerpolek gerilya politik dan ekonomi, 1948 maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan keindonesiaan serta benang merah kemandirian, sikap konsisten yang jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangannya. Peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR PKI di Madiun, September tahun 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu. Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sultan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai Murba, tanggal 7 November tahun 1948 di Yogyakarta. Sekitar sebulan kemudian, Belanda melancarkan agresi militer II, yang mengakibatkan pengasingan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Pulau Bangka. Kapan Tan Malaka dieksekusi? Ketika Soekarno-Hatta diasingkan, Syafruddin Prawira Negara diamanatkan membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Syafruddin menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara selama Soekarno-Hatta berada di pengasingan. Di tengah situasi itu, Tan Malaka dan rekan-rekannya menghalau Belanda yang merangsek di sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ahli waris Tan Malaka,
Hengki Novaron Arsil Datuk Tan Malaka, mengatakan bahwa setelah Soekarno-Hatta diasingkan, Tan Malaka di sela-sela gerilyanya hendak memperkenalkan diri ke publik sebagai penerus perjuangan. Tan membawa surat dari Presiden Soekarno yang berisi testamen politik. Kalau ada apa-apa dengan dirinya, Soekarno, yang melanjutkan adalah Tan. Soekarno memang menjadi salah satu tokoh yang secara terang-terangan mengaku terpana pada pemikiran dan ide-ide Tan Malaka dan pernah menulis testamen politik yang menunjuk Tan Malaka sebagai kandidat penggantinya. Politik Tan Malaka itu tidak disukai sejumlah kalangan di Indonesia yang berseberangan dengannya. Mereka menuding Tan Malaka hendak menggulingkan Soekarno, sehingga harus diburu. Sejarawan Belanda, Harry A. Poese, mengatakan bahwa petinggi militer di Jawa Timur menilai Tan Malaka menyerukan bahwa penahanan Soekarno-Hatta menciptakan kekosongan kepemimpinan. Mereka juga menyebut, Tan Malaka mempropagandakan bahwa elit militer enggan bergerilya menghadapi Belanda. Klaim-klaim yang tidak pernah dipastikan kebenarannya itu membuat Tan Malaka dianggap membahayakan stabilitas negara. Oleh sebab itu, Panglima Daerah Militer Brawijaya Sungkono dan Komandan Brigadnya, Surahmat, memerintahkan agar Tan Malaka ditangkap. Pada tanggal 21 Februari tahun 1949, Tan Malaka masih bergerilya melawan Belanda di daerah Kediri, Jawa Timur. Hari itu, Batalion Sikatan Bagian Divisi Brawijaya menangkap Tan Malaka di Desa Selompanggung, Kediri, Jawa Timur. Di desa itulah, Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Bagian Divisi Brawijaya, memerintahkan Suradi Tekebek menembak mati Tan Malaka. Usai mengeksekusi Tan Malaka, para tentara membuang jasadnya ke Sungai Brantas. Pada 2009, Harry A. Poese bekerja sama dengan pemerintah Indonesia menggali makam di Desa Selopanggung yang dipercayai sebagai makam Tan Malaka. Meski jasad yang ditemukan, secara antropologi forensik sesuai dengan ciri fisik Tan Malaka, tidak ada hasil tes DNA yang menyatakan bahwa tulang belulang itu 100% merupakan Tan Malaka, karena kondisinya sudah rusak akibat terkontaminasi asam yang terlalu tinggi. Pada Februari tahun 2017, makam Tan Malaka dipindahkan secara simbolis ke tanah kelahirannya, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Soekarno telah mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, kisah revolusioner Tan Malaka ditutup rapat-rapat oleh pemerintah Orde Baru, sebagaimana sejumlah tokoh golongan kiri lainnya. Tan Malaka juga tidak pernah mendapat keadilan meski dieksekusi tanpa proses pengadilan. Menurut sejarawan Anhar Gonggong, situasi pada masa revolusi kemerdekaan memang kacau balau. Akibat perbedaan pendapat soal bagaimana cara menghadapi Belanda, para pejuang justru saling menaruh curiga. Posisi Tan Malaka sebagai pelopor persatuan perjuangan, menempatkan dirinya di posisi pimpinan oposisi dan membuatnya sulit dielakkan dari perburuan tentara Republik. Terima kasih sudah mampir di channel ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Mari kita belajar bersama tentang sejarah. Jangan lupa subscribe jika suka dengan channel ini. Terima kasih, salam primitif.